Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Bu Sinta. Oke, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Kalian simak videonya dengan seksama dan kalian pahami. Bu Sinta share screen dulu materinya. Oke, masih materi tentang garis dan sudut. Untuk submateri di pertemuan ke-8 ini adalah menentukan sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong garis transversal. Kalau di pertemuan kemarin kan menemukan sifat sudut. Nah, sekarang menentukan sifat sudutnya. Seperti biasa, kami para guru tak segan-segan selalu mengingatkan kalian untuk mencegah COVID-19 dengan 5M plus 1D. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Kedua, mencuci tangan di air mengalir menggunakan sabun. Ketiga, menjaga jarak minimal 1-2 meter. Keempat, menghindari kerumunan. Dihindari kerumunan artinya kita pada saat berkumpul itu kita tetap menjaga jarak ya. Jadi sebisa mungkin. Terus kelima, mengurangi mobilitas. Jadi nggak usah keluar rumah jika nggak terlalu penting amat. Dan yang paling utama adalah berdoa agar kita senantiasa dijauhi dari virus corona. Oke, balik lagi ke materi. Untuk kompetensi dasar 3.6 dari segi pengetahuan menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menentukan sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong garis transversal secara teliti. Oke, untuk tujuan pembelajaran ini adalah kita menentukan sifat sudut ya. Oke, review di pertemuan kemarin adalah menemukan hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Oke, ini kemarin ya, hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar di pertemuan lalu, pertemuan ke-7. Ada sudut-sudut luar, yaitu sudut 1, sudut 2, sudut 7, sudut 8. Sudut-sudut dalam berarti sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6. Untuk sudut dalam berseberangan. Perhatikan yang dalam berseberangan, berarti sudut 3 berseberangan dengan sudut 5. Kemudian sudut 4 berseberangan dengan sudut 6. Perhatikan sudut yang di dalam. Jika sudut luar berseberangan, berarti perhatikan sudut yang di luar. Berarti sudut 1 dan sudut 7 berseberangannya, sudut 2 berseberangan dengan sudut 8. Untuk dalam sepihak, berarti perhatikan lagi sudut yang di dalam sepihak tapi ya, sudut 3 dengan sudut 6, kemudian sudut 4 dan sudut 5 temannya. Untuk sudut luar sepihak, perhatikan sudut yang di luar. Untuk sudut 2 berteman dengan sudut 7 atau sepihak dengan sudut 7. Sudut 1 sepihak dengan sudut 8. Jika sudut-sudut sehadap, kalau sudut sehadap di sini luar dengan dalam temannya. Kalau yang di dalam berarti temannya dengan yang di luar. Oke, perhatikan sudut 5 berarti berteman dengan sudut 1 berteman dengan sudut 5, sudut luar berteman dengan sudut dalam. Kemudian sudut 2 dengan sudut 6, kemudian sudut 3 dengan sudut 7, sudut 8 dengan sudut 4 atau sudut 4 dengan sudut 8. Untuk di pertemuan ini ya, pertemuan ke-8 yaitu menentukan hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Oke, kita masuk ke contoh. Contoh soal 1, perhatikan gambar berikut. Oke, di sini ada gambar. Ada garis A, B, dan dipotong dengan garis C. Sudutnya adalah di sini dengan huruf kapital, titik A dan titik B-nya, berarti sudut A1, A2, A3, A4, kemudian sudut B1, B2, B3, B4. Nah, pada gambar di atas, beri keterangan dari sudut-sudut tersebut. Nah, kita masuk ke pembahasan sudut-sudut luar. Berarti sudut A3, sudut A4, sudut B1, dan sudut B2. Kenapa dia ada di luar? Perhatikan di sini adalah garis A dan B, yang ini adalah di dalam, daerah dalam, yang sebelah sini adalah daerah luar. Jadi kita perhatikan itu ya. Sudut luar tadi, sudut A3, sudut A4, sudut B1, sudut B2. Kemudian sudut dalam, berarti yang ada di dalam atau di antara garis A dan B.
Nah, di sini ada sudut A1, sudut A2, sudut B3, sudut B4. Nah, sudut-sudut dalam adalah sudut A1, sudut A2, sudut B3, dan sudut B4. Untuk sudut dalam berseberangan yang kita perhatikan adalah masih yang di dalam. Yang berseberangan berarti sudut A1 berseberangan dengan sudut B3. A1 dan sudut B3. Kemudian sudut A2 berseberangan dengan sudut B4. Sudut dalam berseberangan, sudut A2 dan sudut B4. Kemudian sudut luar berseberangan. Kita perhatikan sudut-sudut yang ada di luar A dan garis A dan B. Sudut A3 dan sudut di sini adalah A3 dengan sudut B1 berseberangannya. Kemudian sudut A4 berseberangan dengan sudut B2. Oke. Kemudian sudut dalam sepihak. Kalau dalam berarti kita perhatikan lagi kembali di dalam. Yang sepihak berarti sudut A1 dengan sudut B4. Lalu sudut A2 dan sudut B3. Sudut luar sepihak, kita perhatikan untuk yang di luar. Sudut-sudut luarnya. Oke, sudut A3 dengan sudut B2. Sudut A3 dengan sudut B2. Kemudian sudut A4 berteman dengan sudut B1. Oke. Lanjut ke sudut-sudut sahadap. Sudut-sudut sahadap berarti sudut A1 dengan B1. Dalam dengan luar. Kalau sahadap tadi ya, temannya sudut yang dalam dengan sudut luar. Sudut A1 dengan B1, sudut A2 dengan B2. Kemudian sudut yang di luar berarti temannya dengan sudut yang di dalam. Sudut A3 berteman dengan sudut B3. Terus sudut A4 berteman dengan sudut B4 sahadap ya. Sudut A3 sahadap dengan sudut B3, sudut A4 sahadap dengan sudut B4. Oke, itu pembahasan di nomor 1. Contoh soal kedua, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar, tentukan nilai X-nya. Dari keterangan gambar ada sudut 60 derajat, kemudian di sebelah sini yang berwarna biru adalah 3X derajat. Kita masuk ke pembahasan. Kalau 60 derajatnya pindah ke sini adalah namanya sahadap. Nah, kemudian kita kasih garis bantu. Oh, dia bentuknya adalah berpelurus nanti. Oke. 3X derajat tambah 60 derajat sama dengan 180 derajat. Tadi berpelurus ya. Oke. Kalau yang garis merah berarti dalam temannya luar berarti dia adalah sahadap ya. Kita pindahin aja 60-nya ke sini nggak apa-apa. Kemudian kalau berpelurus bentuknya berarti ditambah. 3X derajat tambah 60 derajat sama dengan 180 derajat. 3X derajatnya tetap sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat. Positif 60 derajat pindah ruas jadi negatif 60 derajat. Lalu 3X derajatnya tetap sama dengan 120 derajat. Itu hasil pengurangan 180 derajat dikurang 60 derajat. Lalu X derajat sama dengan 120 derajat bagi 3. Perkalian 3 pindah ruas menjadi pembagian. Oke, 120 derajat bagi 3 adalah 40 derajat. Jadi nilai X-nya adalah 40 derajat. Oke, paham? Kita lanjut ke contoh soal 3. Perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai X-nya. Di sini ada sudut 70 derajat, sudut 2X tambah 10 derajat. Ada garis K dan L dipotong garis M. Oke, 70 derajat sahadap dengan 2X plus 10. Kita masuk ke pembahasan. Ya, tadi Bu Sinda bilang sahadap ya. Nah, kalau sahadap berarti nanti 2X tambah 10 derajat sama dengan 70 derajat. Kalau dia temannya sama-sama sahadap. Oke, 2X tambah 10 derajat sama dengan 70 derajat. 2X derajatnya tetap sama dengan 70 derajat dikurang 10 derajat. Positif 10 pindah ruas menjadi negatif 10. Kemudian 2X derajatnya tetap sama dengan 70 derajat dikurang 10 derajat, yaitu adalah 60 derajat. Oke, X derajat sama dengan 60 derajat dibagi 2. 60 derajat bagi 2 adalah nilai X sama dengan 30 derajat. Jadi nilai X derajat adalah 30 derajat.
kita lanjut ke contoh soal 4. Perhatikan gambar berikut, tentukan nilai X-nya. Ada garis K dan L, dipotong dengan garis M, tapi M-nya agak miring ke sini nih. Nah, kemudian di keterangannya, sudut 75 derajat dan sudut 3X tambah 15 derajat. Nah, model seperti ini apa? Berarti dia berseberangan ya, berseberangan dalam. Gitu. Oke, kita masuk ke pembahasan. Tadi Bu Sinda bilang dia modelnya di dalam garis K dan L, tapi berseberangan dalam. Nah, kalau berseberangan dalam berarti 3X tambah 15 derajat sama dengan 75 derajat. Langsung masuk ke sama dengan gitu ya. 3X tambah 15 derajat sama dengan 75 derajat. 3X derajatnya tetap sama dengan 75 derajat dikurang 15 derajat. Positif 15 derajat pindah ruas jadi negatif 15 derajat. 3X derajatnya masih tetap sama dengan 75 derajat dikurang 15 derajat adalah 60 derajat. X derajat sama dengan 60 derajat dibagi 3. Perkalian 3 pindah ruas jadi pembagian. 60 derajat bagi 3 adalah 20 derajat. Jadi nilai X derajat adalah 20 derajat. Oke, kita lanjut ke contoh soal kelima. Perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai X dan nilai 2X tambah 10. Ya. Di sini ada gambar garis K dan L, dipotong dengan garis M, terus ada sudut 30 derajat, dan 2X tambah 10 derajat. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke pembahasan. Di sini 30 derajatnya kita pindahkan ke sebelah sini. Karena dia sama. Ya. Gitu. Lalu nanti kita kasih garis bantu. Berarti 2X tambah 10 derajat tambah 30 derajat. Jadi dia kalau garis bantu ke sini berarti berpelurus. Nah, kita masuk ke pembahasan di sini ya. Perhitungannya. 2X tambah 10 derajat. Ini dalam kurung ditambah 30 derajat sama dengan 180 derajat. Karena tadi udah berpelurus ya. 2X derajat tambah 10 derajat tambah 30 derajat. Kalau modelnya penjumlahan seperti ini, dalam kurungnya dihilangkan. Gak apa-apa, langsung. Sama dengan 180 derajat. 2X derajatnya tetap. Yang bentuknya angka langsung kita jumlahkan. 10 derajat tambah 30 derajat, yaitu adalah 40 derajat. Sama dengan 180 derajatnya tetap. 2X derajat sama dengan 180 derajat dikurang 40 derajat. Positif 40 pindah ruas menjadi negatif 40. Oke. X derajat sama dengan 180 derajat dikurang 40 derajat adalah 140 derajat. Dibagi 2. Perkalian 2 pindah ruas menjadi pembagian. Nah, 140 derajat bagi 2 adalah nilai X derajatnya sama dengan 70 derajat. Sampai sini belum selesai. Habis ketemu nilai X, kita hitung nilai 2X tambah 10. Oke, 2X tambah 10 derajat sama dengan 2, kita substitusikan ya, atau kita masukkan nilai X-nya menjadi 70 derajat, karena sudah ketemu di sini. Oke, 2 kali 70 derajat ditambah 10 derajat. Nah, karena ada dalam kurung, kita bantu dengan dalam kurung, hitung terlebih dulu. 2 kali 70 derajat adalah 140 derajat, ditambah 10 derajat. Hasilnya adalah 150 derajat. Jadi nilai X derajat adalah 70 derajat dan nilai 2X tambah 10 derajat adalah 150 derajat. Oke. Paham ya sampai sini? Kalian latihan di drill. Nah, di sini ada latihan, hanya 2 soal aja. Nggak usah banyak-banyak. Untuk soal yang pertama, pada gambar di samping beri keterangan dari sudut-sudut tersebut ya. Untuk nomor 2, tentukan nilai A tambah B pada gambar di samping. Artinya, nilai A-nya berapa sih? Kemudian nilai B-nya berapa? Kalau sudah dijumlah. Oke, sampai sini pertemuan kita. Jangan lupa belajar di semester 2 ini karena demi kenaikan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.